Dan untung kita punya Pak Prabowo yang bertahan seperempat abad ya. Beliau bertahan untuk suatu hari hadir kembali, dan waktunya untuk generasi kita ini untuk juga memperbaiki cara berpikir kita bahwa apa yang dulu teman-teman terlalu benci kepada Pak Prabowo itu berlebihan. Sekarang Anda lihat di dalam kabinet itu kan banyak bekas-bekas orang yang dulu juga berseberangan. Bapak kan pada waktu itu aktivis. Kalau saya aktivis, tapi saya nggak pernah terlalu lama berseberangan. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya sering mengatakan kepada Baraya bahwa saya tuh bercita-cita agar pemerintah kita tuh punya kesempatan untuk berbicara lebih kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi yang lebih dari sekedar mewakilkan kepada DPR. Dan saya berupaya lama sekali, dan alhamdulillah ada beberapa pejabat, ada tokoh publik yang berani untuk mengambil posisi itu, menyampaikan sesuatu yang memang seharusnya disampaikan oleh pemerintah. Di sini saya akan mewakili netizen, mewakili warga negara Indonesia yang banyak marah-marah di media sosial karena pemerintah itu suka neko-neko dan aneh-aneh pernyataannya dan kebijakannya. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang sederhana, Pak. Oh iya, ini saya lupa ya, ini Pak Fahri Hamzah ya. Kenapa saya lupa? Udah lupa. Enggak, tapi saya yakin semua orang sudah kenal Bapak sih. Oke. Pak Fahri sehat ya? Alhamdulillah. Ya, dan apa Pak Fahri juga biasa menyimak kolom komentar atau konten-konten di media sosial yang berhubungan dengan keresahan dan kebencian masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan publik? Ya harus. Bapak melihat itu berarti? Bukan melihat, tapi harus. Kita harus mendengar suara yang paling pahit, paling getir, karena suara itu mungkin terucap karena orang tidak sanggup melakukan apa-apa. Ini hari ini kan kita sedih karena ada seorang anak kita di NTT yang meninggal dunia emang gara-gara. Jadi nggak boleh itu masyarakat dibungkam itu, sebab nanti itu bisa meledak dan berbahaya gitu. Jadi saya senang bahkan membaca komentar yang pahit, caci maki itu buat saya itu upacara rutin saya. Tapi saya berpikirnya begini Pak, saya tuh termasuk pengkritik pemerintah, saya termasuk pengkritik kebijakan-kebijakannya dalam banyak konten saya. Cuman saya tuh sebenarnya tujuannya itu adalah bukan untuk menebar kebencian, tujuannya adalah ya karena pemerintah itu harus diawasi dan mereka tuh harus mendengar keluh kesah kita. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa sampai sejauh ini pemerintah tuh hampir selalu gagal untuk bisa berkomunikasi secara intim dalam tanda kutip dengan masyarakat Indonesia. Dengan begitu banyak caci maki di media sosial, saya pikir itu adalah sebuah indikasi yang penting bahwa kegagalan besar memang harus diakui bahwa pemerintah kita tidak bisa menyampaikan ide dan pesannya gitu. Iya, memang pertama-tama lahirnya satu pemerintahan itu di dalam demokrasi itu hanya satu case ya, tapi sistem itu adalah suatu yang lebih permanen sifatnya. Itu sebabnya kita kalau melihat pemerintah itu selalu harus melihat kedua-duanya. Kita lihat sistemnya, kita lihat orang-orang yang sedang berkuasanya. Gitu. Karena kalau kita tidak melihat keduanya nanti kita misleading ya. Jadi misalnya tadi terkait kritik, ya, seperti Anda mengatakan, adanya orang-orang seperti Anda itu membuat orang yang mengkritik pemerintah itu jadi terdengar dan kadang-kadang tidak direct ke pemerintah karena melalui narasumber-narasumber Anda yang kebetulan kritik juga kepada pemerintah lalu publik menyampaikan aspirasinya. Nah kalau dalam kerangka sistem kita, demokrasi itu kan ada mekanisme trias politikanya kan. Jadi ada eksekutif, ada legislatif, ada judikatif. Judikatif itu paling jarang ngomong dia, karena keputusannya itu untuk dilaksanakan, tidak untuk dibahas. Yang kedua itu baru eksekutif. Sebenarnya eksekutif lebih seimbang. Tapi dia memang tren bekerjanya itu lebih banyak mengerjakan. Ya, kadang-kadang menyampaikannya itu terlambat. Nah, ada forum yang kerjaannya itu cuma bicara. Itulah forum legislatif. Dia itu parle dia, cuma boleh ngomong. Karena nggak punya kewenangan lain selain ngomong. Dan ngomongnya itu dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kalau Anda mengundang anggota DPR, harusnya itu lebih aman. Karena dia boleh mengucapkan hal-hal yang orang umum mengucapkan itu bisa jadi pidana.
Tapi dia tidak bisa jadi pidana karena dia dilindungi di dalam undang-undang, diberikan kekebalan di dalam mengucapkan hal-hal yang orang lain tidak bisa dengar, tidak boleh ucapkan gitu. Karena dia dalam tugas boleh mengucapkan. Sehingga kalau sistem ini bekerja, anggota legislatifnya aktif ya, mempersoalkan pemerintah, maka serangan melalui media sosial kemungkinan berkurang. Iya. Tapi karena legislatifnya itu kayaknya sembunyi begitu, ya kan? Akhirnya yang kena ya pemerintah langsung. Betul. Nah ini sistem, jadi antara sistem dan orang ya dua-duanya disediakan. Terus dalam case kedua selain sistem, kalau ada orang yang punya bermasalah dalam komunikasi dan dalam pemerintahan ya perlu dievaluasi. Dan orang itu harusnya bisa menjelaskan secara keseluruhan dan memberikan kepuasan kepada publik, terbuka apa adanya gitu. Kita mulai dari DPR dulu karena Bapak tadi memang mengarahkannya ke sana. DPR di Indonesia itu keterwakilan masyarakat saya pikir jomplang sekali. Yeah. Jadi 60% atau lebih di antara mereka adalah pengusaha, kemudian sekitar 15% di antara mereka adalah kerabat dari politisi yang lainnya. Kemudian artinya kita misalkan petani kita relatif tidak memiliki keterwakilan. Ya, bahkan konten kreator juga relatif tidak memiliki keterwakilan. Nah, jadi ditambah lagi bahwa sekitar 70% dari rapat-rapat anggota DPR itu juga tertutup, tidak terlihat oleh publik, bahkan kita tidak mendapatkan salinan dari notulennya gitu dan lain sebagainya. Nah, kan kalau kita memang menganut trias politika, artinya DPR itu adalah orang yang benar-benar menjembatani antara apa yang dilakukan oleh elit-elit publik dengan apa yang sebenarnya pemerintah rakyat kita rasakan. Dengan adanya DPR kita yang tidak mau berbicara, dengan adanya DPR yang sekarang itu relatif menjadi elitis juga, kecuali pada masa reses dan kampanye, kita mau curhat kemana, Pak? Selain ke media sosial itu. Itu dia, makanya kan sebenarnya bagian dari sistem yang harus kita perbaiki adalah memfungsikan kembali peran lembaga perwakilan. Bapak merasa itu tidak berfungsi sekarang? Wah, itu berat. Makanya kan dulu waktu saya pensiun dari pimpinan Dewan itu kan saya menyelesaikan 5 naskah akademik yang saya serahkan kepada pimpinan DPR setelah saya. Naskah akademik itu 3-nya adalah pemisahan undang-undang MPR, DPR dan DPD supaya fungsinya lebih independen dan lebih solid gitu. Itu saya bikin naskah akademiknya sebagai ketua tim reformasi DPR waktu itu, reformasi parlemen waktu itu. Nah, ada 2 lagi itu adalah naskah akademik etika anggota dewan gitu. Anggota dewan itu adalah pejabat publik yang harus dikerangkeng etikanya sebab dia sebagai politisi punya kebebasan. Dan kebebasan itu kalau nggak dikerangkeng itu bisa berbahaya. Dia bisa kemana-mana itu. Ya. Iya. Karena itulah saya siapkan itu naskah akademik ke rancangan undang-undang etika lembaga perwakilan namanya. Nah, yang kelima saya tutup dengan rancangan undang-undang sistem pendukung anggota dewan. Sebab anggota dewan tuh harus kuat risetnya, harus mengakar, harus punya tim yang banyak yang bisa memberikan konten kepada dia, bisa merekrut orang, bisa membuat peneliti. Di Amerika itu misalnya ya peneliti termahal itu adalah peneliti di lembaga legislatif. Namanya Congressional Research Center namanya itu. Itu lebih jago dari yang meneliti di Harvard di mana-mana, itu paling jago itu di kongresnya gitu. Karena itu anggota dewannya jadi cerdas kalau ngomong dan nggak bikin malu. Karena kita bahan bakunya juga kan jelek. Ini bahan baku kita kemarin tuh kalau kita lihat ya, koreksi Agustus itu apa sih? Kan koreksi kepada 2 jenis anggota dewan. Satu yang dipilih karena kekayaannya, karena banyak uang. Satu yang dipilih karena popularitas. Yang betul. Kemudian di dalam penampilannya yang tidak bisa dia nggak bisa nampilkan otaknya karena dia dipilih karena kekayaan dan popularitas. Yang satu flexing, nampilin kekayaannya. Yang satu itu tadi joget-joget untuk menunjukkan bahwa dia masih populer. Inilah yang kemudian di-attack oleh publik. Sebenarnya kita perlu koreksi dan terbuka aja. Teman-teman juga yang sudah di Senayan sekarang harus menyadari bahwa masyarakat itu karena sudah memberikan pemilihan. Jadi kita mungkin menganggapnya remeh ya. Orang tuh boleh dibayar, rakyat tuh boleh disogok pakai apa sekarang. Tapi begitu dia masukkan kartu suara, itu ada transaksi spiritual di dalamnya. Bahwa saya memilih pemimpin saya yang akan
menyuarakan sikap saya selama 5 tahun ini, dan habis ini saya mau pergi kerja, nggak mau ribut. Karena ini orang sudah ada. Ternyata orang itu nggak ribut, orang itu nggak kerja, marah dia. Dan mungkin doa supaya kita hancur. Kita ngeri loh sama yang begitu-begitu, tengah-tengah malam, kita nggak tahu, Pak. Bapak sudah tidak menjabat lagi di DPR kan? Iya. Tapi maksud saya, apakah Bapak mendengar curhatan cerita dari anggota DPR tentang bahwa masyarakat kita tuh kritis dan bisa saja melawan dengan tindakan yang lebih ekstrim terhadap mereka ketika mereka tidak menjalankan fungsi? Jadi bagaimana reaksi mereka ketika berhadapan dengan kritik? Bagaimana reaksi mereka kerusuhan bahkan? Saya dulu termasuk yang mengusulkan diperbanyaknya reses supaya, karena saya lihat di negara-negara maju, itu reses banyak banget. Sebab mendengar rakyat itu langsung disampaikan ke Dewan, mendengar langsung disampaikan di rapat-rapat, itu penting rupanya. Iya. Dan memang dalam masyarakat industri itu lebih material sifatnya, karena dia interaktif. Ini minta naikin pajak, ini minta naikin upah buruh, ini minta kurangi pajak ini dan sebagainya. Itu langsung tuh. Sehingga kalau saya pergi ke beberapa negara dan membaca begitu, sedikit-sedikit I'm in my constituency. Jadi dia lagi di dapil terus nih gitu. Tapi itu real, satu interaksi yang padat. Nah, dugaan saya sekarang ini tidak interaksi, tapi bagi-bagi. Ini ada ongkos untuk pulang ke dapil, dianya mungkin pergi liburan, tapi bungkusan dikirim. Jadi tidak ada aspirasi, yang ada itu adalah mungkin ya transaksi yang itu tadi itu, yang sifatnya menjadi sangat materi gitu loh. Apakah pernyataan seorang tokoh publik kemarin lalu itu benar menurut Bapak setidaknya, bahwa anggota DPR kita tuh sekarang memang tidak menyampaikan aspirasi rakyat, tidak mengolah aspirasi rakyat, tetapi dia berpihak kepada ketua partai politik yang menaunginya. Ya itu bagian yang harus kita koreksi ya. Tapi memang benar di Indonesia seperti itu. Iya, memang karena sistemnya itu mengkerangkeng orang ke situ. Kan itu yang saya bilang, pemilihan ini bagaimana? Ini wakil rakyat atau wakil partai? Ya kan? Kalau wakil rakyat, sekarang itu wakil rakyat. Karena dipilihnya itu, terpilih atau tidaknya itu adalah suara rakyat. Bukan suara partai. Partai mencalonkan. Gitu loh. Tapi kita bisa bikin ini nggak perlu begitu. Yang menentukan itu adalah partai. Yaitu rakyat nggak perlu pilih orang, pilihnya partai aja. Lalu partailah nanti yang akan memilih siapa yang akan menjadi wakil. Itu bisa juga, dan mungkin juga ada yang membela itu demokrasi ya, saya tidak tahu dalam perspektif itu. Tapi sekarang karena dipilih oleh rakyat, maka harusnya anggota DPR itu melayani aspirasi rakyat. Betul. Jadi jangan dia tunduk kepada perintah pimpinannya yang melenceng dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat. Tapi sekarang ini, ya mohon maaf aja, ini karena tradisi di dalam partai kita itu yang menyebabkan kultur demokrasinya agak kurang. Itulah yang menyebabkan di dalam partai terjadilah pemanfaatan kekuatan figur dalam partai sebagai alat kontrol bagi anggota dewan yang pada dasarnya dipilih oleh rakyat. Gitu loh. Ini mesti kita perbaiki karena suatu hari ini akan dipersoalkan dan akan meledak. Itu pelan-pelan kita mesti perbaiki. Yang penting kita fair aja. Ini nggak ada orang salah lah. Kita tapi orang Indonesia itu terjebak sistem sering. Tapi gini, kalau itu benar, kalau pernyataan itu benar, barusan Bapak mengkonfirmasinya, apakah boleh saya mengambil kesimpulan yang lebih bahwa berarti negara kita itu sebenarnya di era pemerintahan yang sekarang itu adalah negara yang diktator? Maksudnya adalah kalau seluruh anggota DPR itu berpihak kepada partai politik dan semua partai politik atau hampir semua partai politik ada dalam sebuah koalisi dan koalisi itu adalah koalisi yang mengusung presiden, maka sebenarnya seluruh dari DPR kita atau hampir seluruh dari DPR kita adalah berpihak kepada presiden. Yang artinya kekuasaannya makanya sebenarnya kita juga perlu slice lagi, kita potong-potong kecil-kecil ya. Sebenarnya dalam sistem presidensialisme itu presiden itu terlalu kuat. Iya. Dia nggak bisa dijatuhkan. Betul. Dan karena itu nggak perlu takut dengan anggota dewan. Kan anggota dewan, saya kan pernah jadi anggota dewan. Saya tahu kan kekuatan mereka di depan DPR, di depan presiden nggak ada apa-apanya. Iya. Bahkan di depan menteri pun nggak ada apa-apanya sebenarnya. Karena begini, yang penting Anda ribut gitu loh. Hah? Yang penting Anda ribut supaya rakyat nih ngelihat kerja gitu. Iya, memang kerjanya kan ribut.
Makanya kalau di dalam negara kayak kita ini, sulit berharap bekas anggota dewan tuh jadi pemimpin yang lebih tinggi yang dipilih, misalnya jadi presiden. Berat. Karena juga publik mempersepsi anggota dewan yang ribut itu pengganggu. Tapi by constitution memang Anda harus ribut. Dan yang Anda ributkan itu kan kerja kementerian. Karena partner Anda kan menteri. Anda kan nggak bisa mempersoalkan presiden. Karena jarak kita dengan presiden jauh. Kita kan nggak pernah rapat sama presiden. Hampir kecuali sekali setahun. Dalam sekali setahun itu nggak bisa interupsi. Karena itu cuma pidato presiden. Jadi sebenarnya kalau kita potong-potong ini, galaknya anggota dewan tuh sebenarnya nggak ada masalah. Dan buat presiden itu bagus. Cuman kita heran, kenapa anggota dewan kepada menteri pun nggak berani galak. Padahal itu presiden pasti senang. Misalnya nih, kalau kita presiden, kita lihat tuh ada anggota dewan, dia hajar itu menteri. Kalau saya, biarin aja, dia kan harus bela kebijakan saya atau kebijakan dia. Kalau dia nggak bisa ya gue pecat. Apa yang membuat sekarang nggak begitu, nggak galak? Nah itu yang aneh gitu loh. Harusnya anggota dewan tuh dengan kabinet itu nggak usah tedeng aling-aling. Karena pada dasarnya menteri harus berargumen, harus jago di dalam ruang sidang. Ya kalau nggak jago gimana dia udah diangkat jadi menteri? Jangan lupa, lu menteri dalam undang-undang dasar di dalam keterangannya disebutnya itu bukan pejabat tinggi biasa. Kenapa? Karena dia adalah presiden di sektor itu. Presiden punya mimpi begini. Menteri bisa melaksanakan sendiri dan dia seolah-olah dialah presidennya. Saking kuatnya. Nah, tetapi itu tadi yang saya lihat, ini kok anggota dewan itu seperti merasa bahwa kritik menteri pun dianggap salah. Tidak perlu. Kritik menteri itu penting. Iya, berarti ini juga arahnya adalah anggota DPR kita berpihak kepada partai politik itu adalah bagian dari koalisi, dan apakah termasuk ini juga fenomena-fenomena, misalkan, saya mohon maaf ya Pak Prabowo Subianto sekarang beberapa kali diantaranya mengeluarkan sebuah kebijakan yang tidak ngobrol dulu dengan DPR. Kan begini ya, kalau kita bicara hak di dalam mengajukan program, memang hak terbesarnya itu ada pada presiden. Gitu loh. Apalagi dulu di zaman Pak Jokowi kan ada hak undang-undang omnibus dan sebagainya. Sehingga sebenarnya ada kewenangan presiden itu membypass. Tapi ada kewenangan dewan untuk membatalkan. Undang-undang itu misalnya Perpu, kan yang paling dahsyat itu kan presiden tuh bisa bikin undang-undang. Kalau DPR bikin undang-undang kan mesti studi banding, mesti begini, begitu. Capek. Itu berbulan-bulan nggak selesai. Tapi presiden misalnya, hari ini presiden habis ngomong sama Anda gitu ya, Pak kayaknya perlu undang-undang gini. Presiden bilang, oke, apa intinya? Dia bilang ke ini, Menkum, Menteri Hukum, tolong draftkan Perpu, saya mau teken malam ini. Perpu ini karena ini sangat diperlukan oleh rakyat dan darurat. Teken, diumumkan oleh Presiden, itu langsung berlaku sebagai undang-undang. Jadi Presiden itu per pribadi, itu bisa bikin undang-undang. Tapi Presiden, tapi konstitusi memberikan hak kepada dewan untuk menolak. Dalam sebulan kemudian terbentuklah misalnya angket, lalu dewannya rapat membahas undang-undang itu, ini berbahaya, ada aspek yang tidak ditinjau oleh presiden dan sebagainya. Rapat dia boleh membatalkan. Jadi hak itu ada juga di dewan, tidak ada yang sendiri di DPR. Iya, tapi lagi-lagi mekanisme itu tidak jalan gitu. Contoh yang lebih konkret aja misalkan, saya mendengar bahwa ketika Pak Prabowo Subianto sebagai presiden itu mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa kita akan gabung Dewan Keamanan, Dewan Perdamaian yang digagas oleh Donald Trump, itu tidak ada diskusi dengan DPR. Nggak ada waktu. Presiden bisa ngambil keputusan, Dewan nanti mengkajinya. Presiden tuh orangnya terbuka. Pak Prabowo ini jangan Anda anggap, ya mohon maaf ya, dia ini datang dari subkultur yang sangat egaliter. Saya kenal keluarganya, karena Pak Mitro kan juga pendiri dari fakultas saya. Ini orang-orang terbuka. Kalau kita bicara sama saudara-saudaranya Pak Prabowo, semuanya itu terbuka. Saya percaya. Orang itu hidup dalam kultur terbuka. Pak Prabowo lihat itu, habis pengkritik dipanggil tuh. Kurang keras apa Pak Dino Patijala dipanggil sama beliau. Diundang lah, bukan dipanggil, diundang. Dan kaget mereka, Pak Prabowo terbuka. Orang memang terbuka. Kita aja yang salah paham, seolah-olah nada tinggi itu
otoriter, enggak, itu gaya orang timur. Saya aja ngomong begini, karena saya orang timur, Pak. Jadi saya nggak mungkin mendayu-dayu, nggak biasa saya. Tidak lahir dengan cara seperti itu. Ini dihargai aja sebagai gaya. Tapi kultur jangan salah. Tidak akan Pak Prabowo marah dengan anggota Dewan yang kritis, tidak mungkin. Cuman kalau ada subkultur tertentu dan orang-orang tertentu yang menangkapnya dengan rasa takut, ya salah dia dong. Iya. Pak Prabowo nggak begitu kok. Oke. Gitu. Saya percaya Pak Prabowo adalah seorang yang sangat terbuka gitu, makanya saya berani kritik yang lebih keras. Iya, nggak ada masalah. Tapi maksud saya begini, Pak. Artinya sampai sejauh ini walaupun ada mekanismenya, tapi Dewan nampaknya tidak mengambil langkah-langkah, misalkan untuk melakukan kritik yang lebih besar atau komplain yang lebih besar terhadap Pak Presiden. Tapi balik lagi, bukankah itu artinya membenarkan bahwa negara kita sekarang ada dalam situasi rezim, kekuasaan rezim, di mana bahkan elit-elit perwakilan rakyat sekalipun itu berpihaknya adalah kepada partai politik yang ada dalam naungan koalisi pemerintah. Berarti begitu kan sebenarnya sekarang? Ya makanya kan kalau kita melenceng dari konstitusi, dari fungsi-fungsi kita sebenarnya, ya saya sendiri pernah jadi korban karena saya agak kritis begitu ya. Tapi itu nggak apa-apa lah begitu. Menurut saya itu kita perlu koreksi. Anggota Dewan itu tidak punya kerjaan lain kecuali berbicara kepada pemerintah, mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan pejabat-pejabat yang mereka bisa undang setiap saat supaya mengklarifikasi, supaya terdengar oleh publik, oh pertanyaan saya sudah ditanyakan, oh perasaan saya sudah disambungkan. Nah, iya. Mesti begitu, Pak. Pertanyaan agak pribadi, mungkinkah Pak saya atau teman-teman semacam konten kreator seperti saya berdiskusi langsung dengan Ibu Puan atau dengan Pak Dasko? Ya itu bisa dicoba. Itu bisa dicoba, ya kan? Dan menurut saya harusnya bisa. Harusnya bisa. Kalau ya? Pak Dasko saya dengar kan berkali-kali kan bertemu dengan teman-teman oposisi dan sebagainya. Iya. Teman-teman yang kritis gitu. Nggak ada masalah. Saya tuh begini, Bung. Saya ustadz ini atau apa ini. Saya percaya bahwa zaman tidak berpihak kepada sikap sepihak atau otoritarianisme atau ketertutupan atau yang lain-lain lah. Ini zamannya nggak berpihak, teknologinya nggak berpihak, perasaan publiknya tidak berpihak, situasi dunia ini tidak berpihak kepada ketertutupan. Anda kan mesti lagi membaca itu kehebohan di dunia di sekarang karena terbongkarnya sebuah pulau yang pulau itu dipakai oleh elit global untuk pesta-pesta. Rupanya ada CCTV dan kamera di setiap sudutnya dan hari ini dibuka ya. Dan itu menggemparkan dunia. Dunia tidak berpihak kepada yang tertutup. Dunia ini sedang sangat terbuka. Karena itu tidak mungkin. Kita mungkin terlalu terbawa perasaan yang bersumber dari sesuatu yang salah sejak awal. Takut dengan jabatan, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa membuat orang jadi tidak dinamis dalam berpikirnya. Padahal ini lagi enak-enaknya. Sebenarnya kita ini sekarang dengan kepemimpinan Pak Prabowo itu sebenarnya lagi enak-enaknya. Orang itu cerdas, orang itu terbuka, dan orang itu bersih hatinya. Itu yang penting. Dia nggak ada dendam sama orang. Anda kalau debat sama dia dan Anda benar, jadi saya salah ya. Dia begitu. Kriteria kalau sampai tulus dan bersih hatinya, saya pengen tahu. Bapak tahu dari mana Pak Prabowo tulus dan bersih hatinya? Saya kenal beliau kan tahun 94 ya. Kemudian mulai ikut di forum-forum yang beliau bicara itu tahun 96. Dan kalau kita lihat dari jauh, ini sekali lagi ya cara bicara ya. Saya juga membayangkan dulu kalau Bung Karno kayak begitu, bukan zaman kemerdekaan, mungkin nggak akan ada yang pilih juga. Sebab gaya yang lantang seperti itu, dalam sebagian subkultur kita itu ada masalah. Orang nggak suka dengan orang yang bersuara keras. Pak Prabowo itu orang pesisir sebenarnya gitu. Tapi kalau Anda ketemu dengan beliau dan ngomong, susah dibantah. Memang ada yang sejati yang dia pikirkan. Gitu loh. Tentang kemiskinan, tentang ketimpangan, bahaya ketimpangan, tentang korupsi dan pencurian aset negara. Itu real. Dan kita nggak bisa debat soal itu, karena itu benar gitu loh. Cuman ya itu tadi, kalau
tapi di satu sisi kan beliau dididik secara militer. Itu juga kita mesti pahami sebagai satu lebih kurang dalam hidup orang. Karena kan kita juga ngeritik kelemahan Pak SBY, Pak Jokowi dan lain-lain. Masa Pak Prabowo nggak ada kelemahannya? Ada juga kelemahannya dan beliau mengakui dan beliau sering minta maaf. Bahkan beliau minta. Saya kadang-kadang kalau saya ngomong agak bertele-tele gitu, beliau sampai pernah bilang, Bung Fahri, jelaskan itu ke saya belum paham. Dia bilang gitu. Dan dia minta dijelaskan. Begitu dijelaskan dengan halusnya, saya setuju itu. Jadi ini adalah, menurut saya ya, itu satu zaman yang memungkinkan kita memang cope dengan kultur-kultur baru yang modern, yang terbuka, yang smart, ya. Yang orang dihargai itu kan karena kemampuannya, karena kapasitasnya. Itu zamannya sekarang. Dan Pak Prabowo bisa itu. Kalau memang Pak Prabowo setulus itu dan bahwa beliau seterbuka itu dan bisa dikritik dan bahwa beliau tidak akan dendam dengan itu. Lalu bagaimana ceritanya dengan ada 5.000 atau lebih aktivis-aktivis yang menyuarakan kritik itu dibungkam, masuk penjara, mendapatkan tekanan atau hilang? Kapan? Amnesty International itu kapan? Pak Prabowo ini baru setahun memimpin. Betul. 1 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo. Enggak ada, itu bohong itu. Itu bohong. Enggak ada. Pak Prabowo itu justru membebaskan orang. Dia baca orang tuh, ini mah kelakuan penegak hukum nih. Masa orang nggak merugikan negara di penjara, udah amnesty. Ini karena permainan politik nih. Sini abolisi. Ya itu gitu. Untuk seperti Pak Lembong. Gitu, jadi nggak akan ada, orang tuh bebas saja. Tapi begini ya, Pak Prabowo juga harus terikat pada teks. Kalau di pasal undang-undang itu dianggap Anda adalah melanggar, nggak bisa Pak Prabowo melampaui teks itu. Dia hanya bisa melampauinya setelah di ujung, karena itu adalah hak dia, hak konstitusional dia untuk memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Tapi kalau prosesnya sedang berjalan dan memang ada pelanggaran, tidak bisa dihindari. Makanya ini kita harus selalu juga berpegang kepada teksnya. Teksnya tiap biar berjalan dulu. Kecuali kalau teksnya kita ubah, dan teksnya sekarang lebih baik. Oke. Misalnya di dalam KUHP sekarang itu, tidak bisa ada penahanan subjektif. Dulu tuh ada pasal subjektif yang sering dipakai oleh penegak hukum, yaitu dicurigai akan melarikan diri. Nggak bisa lagi pakai kecurigaan, tapi pakai kata ada indikasi akan melarikan diri, itu boleh dicegah. Oke, didasarkan pada itu dia. Jadi undang-undangnya makin baik gitu loh. Dan kita dengan kepemimpinan yang ada sekarang, yang saya bilang makin terbuka, itu harusnya nggak ada halangan. Cuman jangan kita kemudian mengembangkan istilahnya itu fiksi sendiri, ya, hal-hal yang tidak ada atau trauma sendiri. Yang itu yang saya bilang kemarin, saya di tempatnya Bung Indra itu, saya bilang di generasi 90 itu ada trauma. Karena Pak Prabowo terlalu banyak difitnah dulu. Waduh, macam-macam difitnahnya gitu. Iya betul. Nah, trauma ini harus disembuhkan juga, karena nggak benar gitu loh. Dan untung kita punya Pak Prabowo yang bertahan 1/4 abad ya. Beliau bertahan untuk suatu hari hadir kembali, dan waktunya untuk generasi kita ini untuk juga memperbaiki cara berpikir kita, bahwa apa yang dulu teman-teman terlalu benci kepada Pak Prabowo itu berlebihan. Sekarang Anda lihat di dalam kabinet itu kan banyak bekas-bekas orang yang dulu juga berseberangan. Bapak kan pada waktu itu aktivis. Kalau saya aktivis, tapi saya nggak pernah terlalu lama berseberangan. Oh gitu. Karena saya ya masuk sebagai aktivis di Plojo tahun 92, ya suasana anti Orde Baru udah meningkat. Tapi pendiri-pendiri kampus saya dan intelektual-intelektual di kampus saya juga kritis kepada Orde Baru. Ini Pak Doro Jatun masih hidup beliau. Suatu hari saya mempersoalkan kesulitan saya membangun organisasi Forum Studi Islam di fakultas. Saya datang, Pak. Dia bilang, tutup pintu, Fahri. Dia bilang gitu. Di luar sana Orde Baru berkuasa. Tapi di dalam kampus ini, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik akan kita jaga. Kamu bikin tuh organisasi. Saya menghadap Udek 3, almarhum Bang Nizam, Bang, izin prinsip keluar surat. Saya bisa membuat organisasi. Itu di zaman sulit.
gitu loh. Iya, Orde Baru. Nah, Orde Baru kita tahu, tapi saya tahu perbedaan Pak Prabowo. Dia juga kritis kepada Orde Baru dalam banyak hal, dan itu membuat dia benturan dengan elit pada waktu itu yang kemudian beliau disingkirkan karena memang dia kritis. Ini orang sangat kritis, bapaknya itu sangat kritis. Ini keluarga sangat kritis, Pak, gitu loh. Oke, sebenarnya masih panjang sekali, tapi ini kita harus batasi 30 menit saja karena Pak Fahri ada keperluan. Tapi Pak, ini di akhir, tadi kan saya menyinggung bahwa ada laporan dari kelompok tertentu yang menyebut bahwa Pak Prabowo Subianto adalah sekarang pemerintahan paling represif terhadap aktivis karena 5.000 data mereka ada 5.000 aktivis yang mendapatkan tekanan atau bahkan ada yang meninggal gara-gara itu. Nah, sekarang saya minta jaminan kepada Bapak bahwa para aktivis masih boleh bersuara, berbicara, melakukan kritik terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap penegakan hukum di Indonesia, selama kritik itu memang punya dasar. Bapak berani kasih? Jadi introspeksi harus dilakukan secara masif. Oke. Ya. Saya mengundang supaya para penegak hukum juga harus introspeksi. Dan Pak Prabowo sedang sangat kritis dengan ini. Makanya beliau menerima aspirasi masyarakat untuk membentuk tim reformasi kepolisian misalnya. Dan ini akan terus berlanjut. Hakim sudah beliau bantu dengan cara supaya gajinya dinaikkan, supaya dia tidak bergantung kepada orang yang mendukung atau menolak keputusan hakim. Itu sudah beliau lakukan. Nah, jadi introspeksi pada penegak hukum harus kita lakukan. Tapi yang kedua, ya tadi saya udah bilang kritik kepada DPR, ayo dong tarik aspirasi publik. Ya. Saya kan sering bilang dulu, Anda tahu saya meminta supaya di depan DPR itu dibikin namanya alun-alun demokrasi. Iya. Kenapa? Karena kalau orang ribut di alun-alun itu adalah indikator bahwa di dalam ruangan sidang itu tidak ada rapat yang baik. Tapi di negara-negara maju, kalau kita berdebat di DPR itu Taiwan itu lempar kursi itu para pejabatnya, anggotanya. Tapi pertumbuhan ekonominya tinggi, kesejahteraan rakyatnya tinggi. Karena apa? Apa yang terjadi di dalam ruangan adalah indikasi dari apa yang dituntut oleh publik. Kalau kita ribut di dalam DPR itu, publik artinya tahu bahwa kita udah kerja. Tapi kalau orang itu ribut, aktivis ribut, kampus ribut, artinya nggak rapat. Artinya DPR ya. Iya. Jadi ini semuanya juga, dan teman-teman juga kalau kita kritis, ya kita jangan jadi korban aja. Kita mesti baca aturannya dan sampaikan kritiknya, pasti sampai. Nggak ada kesulitan dalam masyarakat terbuka ini di mana jempol kita ini bebas gitu ya. Iya. Pasti semua akan terdengar, nggak ada yang tidak terdengar. Ini zaman ribut. Tinggal kita menyampaikan keributan itu secara tepat sasaran, itu aja yang penting. Oke. Baik Baraya, itu saja. Saya masih ada proyek ke depan untuk terus ngajak orang, pejabat-pejabat elit kita untuk berbicara. Sekali lagi ya, ini adalah untuk menjembatani. Semoga aspirasi-aspirasi dari rakyat bisa disampaikan, dan semoga ada klarifikasi dari pihak-pihak yang sering disalahkan oleh pemerintah. Pak Fahri Hamzah, terima kasih karena menerima saya di sini. Semoga kita punya kesempatan untuk berdiskusi lagi. Jadi Baraya semua, Pak Fahri Hamzah dan saya pamit undur diri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.